Secara umum saya berani menyatakan bahwa pengaruh partai di kalangan angkatan bersenjata umumnya dicerminkan oleh kekuatan partai di daerah itu. Jadi pengaruh kita di Jawa adalah baik, kecuali di daerah Jakarta Raya, dan yang terbaik adalah di Jawa Tengah. Viko, selamat Viko. Kok ini Viko? Ini ada saya foto. Cerita Viko Fahreza menjadi cucu Murad Aidit, adik DN Aidit. Penangkapan komika Viko Fahreza atas kasus dugaan penyalahgunaan narkoba membuat masa lalunya kembali dibicarakan. Tak hanya soal keluarga dan pengakuannya yang dulu pernah terlibat narkoba karena banyak uang, tapi juga soal fakta bahwa dia cucu dari Murad Aidit. Untuk diketahui, Murad Aidit merupakan adik dari Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit, pemimpin senior Partai Komunis Indonesia. Berdasar pengakuan Viko, kakeknya tidak terlibat dengan partai tersebut. Murad Aidit ini bukan anggota aktif PKI. Kalau lu bilang gue cucu PKI, ya, kata Viko dikutip dari YouTube Ajis Doa Ibu. Kakek gue bukan orang PKI, tapi ditangkep, salah tangkep. Bahkan negara, Gus Dur minta maaf sama kakek gue gara-gara salah tangkep. Nggak salah ditangkap, 15 tahun tanpa sidang, lanjutnya. Kemudian Viko menceritakan tentang bagaimana kakeknya yang saat itu sedang sekolah di Rusia atas biaya DN Aidit tiba-tiba diminta pulang ke Indonesia saat pemberontakan tahun 1965 terjadi. Kakek Viko diminta kembali pulang dengan alasan akan dijadikan seorang menteri. Tapi sayang, dia justru ditangkap begitu tiba di bandara Indonesia. Bukan Murad saja, istri Murad yang saat itu sedang mengandung ibunya Viko juga ikut ditangkap. Kakek gue dipanggil, dibilang mau jadi menteri. Si Aidit waktu itu kondisinya menteri. Terus kakek gue pulang, di bandara ditangkap, langsung dibawa ke Bogor, kenangnya. Nenek sempat ngelahirin di bidan, 7 hari kemudian ditangkap. Mau nggak mau nyokap gue dibawa ke penjara karena belum bisa lepas susu. Itu juga yang kemudian menjadikan nyokap gue sebagai tahanan politik termuda dalam sejarah dunia, karena ditangkap di usia 7 hari, candanya. Atas sejarah keluarganya itu, Viko kecil yang masih duduk di bangku sekolah dasar pernah mengalami hal yang kurang menyenangkan. SD ada tuh pelajaran tentang PKI. Terus gue tanya, emang sejahat itu Bu? Berarti kakek saya jahat dong, kata Viko mengingat ucapannya saat itu. Setelah memberitahu siapa kakeknya kepada gurunya, guru SD Viko melewati bab pembahasan tentang PKI. Tapi, perlakuan teman-teman sekolahnya saat itu yang dirasakannya mulai berbeda. Dulu di SD gue ada kayak sholat zuhur berjamaah, imamnya rolling. Giliran gue jadi imam, PKI, jangan jadi imam, ujar Viko. Tapi anak SD nggak bisa dibedain komunis sama ateis, lanjutnya tertawa. Berbeda dengan saat masih SD, ketika duduk di SMP, Viko mulai malas membicarakan hal tersebut setiap kali di sekolah masuk bab pelajaran tentang PKI. Akhirnya dia memilih untuk mengikuti saja apa yang disampaikan oleh gurunya. Gue capek kalau harus ngelawan dunia sendirian. Udahlah, gue ikutin aja kurikulumnya. Toh nggak ada nama kakek gue langsung yang dibahas, ucapnya.